Mari kita baca tentang perjanjian pandemi WHO kini telah disahkan. Berarti kemarin ya disahkan. Ini tweet dari Lewis Brackpool. Ini terjemahannya ya via Google. Tidak ada pemungutan suara parlemen, tidak ada debat publik, dan tidak ada referendum. Utas ini menjelaskan apa yang disepakati, bagaimana itu terjadi, dan mengapa kekhawatiran tentang kedaulatan dan akuntabilitas dan tata kelola global meningkat. Nah, mari kita terjemahkan aja supaya cepat. Pada tanggal 20 Mei, ya kemarin, negara-negara anggota WHO mengadopsi perjanjian pandemi internasional pertama organisasi tersebut pada Majelis Kesehatan Dunia ke-78 di Jenewa. Perjanjian tersebut diadopsi secara konsensus, bukan pemungutan suara formal, yang berarti bahwa pemerintah, termasuk Inggris, mengisyaratkan persetujuan tanpa pengawasan dalam negeri. Kemudian perjanjian ini dirancang untuk mengatasi kegagalan yang terungkap dari cara negara-negara menangani COVID-19. Ini menguraikan komitmen hukum untuk berbagi sampel patogen dan data genetik, mendistribusikan vaksin dan terapi secara adil, memperkuat pengawasan internasional, mematuhi deklarasi darurat yang dipimpin WHO, dan mengembangkan sistem sertifikasi kesehatan digital global. Jadi ini ya, ini saya ulang lagi, berbagi sampel patogen. Patogen itu ya virus, bakteri, ya kuman, ya, dan data genetik. Data genetik itu ya DNA, ya. Kemudian mendistribusikan vaksin dan terapi secara adil. Kemudian memperkuat pengawasan internasional, berarti nanti kalau orang mau masuk dari negara ke negara lain, ya harus ada persyaratannya kayak dulu. Mematuhi deklarasi darurat yang dipimpin WHO, jadi harus manut WHO sebagai marjik ya. Kemudian mengembangkan sistem sertifikasi kesehatan digital global. Apa itu? Ya kayak peduli lindungi gitu, kalian kan sudah paham. Kemudian di sini ada gambarannya ya. Nah, perjanjian ini tidak terbatas pada respon pandemi. Nah, jadi mereka bukan hanya nanti mengontrol soal pandemi ya. Hari ini berdasarkan pada kerangka kerja satu kesehatan WHO yang memandang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai hal yang saling berhubungan. Kemudian para kritikus dengan tepat berpendapat hal ini memperluas cakupan WHO sehingga memungkinkannya mempengaruhi sistem pangan, kebijakan iklim, pertanian, dan penggunaan lahan dengan kedok pencegahan pandemi. Jadi nanti ya mereka itu akan mengontrol sistem makanan kita, kemudian kebijakan iklim. Kalau musim hujan kayak sekarang ya, masih musim hujan, nanti harus minum obat ini dan itu. Kemudian pertanian, nanti pertanian pasti akan dikontrol ya. Dan penggunaan lahan dengan kedok pencegahan pandemi ya. Kemudian di sini ada gambarannya, kalian lihat ini ya. Kalau istilahnya di Indonesia satu sehat ya. Nah, di sini ini ada beberapa hal. Nah, kemudian kita lanjut ya, lanjut yang berikutnya. Nah, meskipun WHO tidak dapat mengesampingkan hukum nasional, ya WHO dia ngerti masing-masing itu punya hukum. Indonesia punya UU, ini punya Perpu dan lain-lain. Perjanjian tersebut menciptakan kewajiban internasional yang mengikat. Ya walaupun Indonesia punya undang-undang sendiri, tapi skala internasional ya harus ikut ya. Pemerintah dapat menggunakannya untuk membenarkan
undang darurat, atau kewenangan kesehatan publik yang luas, sembari melindungi keputusan di balik bahasa kepatuhan internasional atau koordinasi global. Jadi nanti dengan alasan kesehatan, mereka akan mengontrol itu semua. Ya. Ini untuk kepentingan publik, ini untuk kepentingan bersama ya. Kemudian, WHO bukanlah lembaga yang demokratis. Direktur Jenderal WHO Tedros tidak dipilih oleh warga negara, tetapi ditunjuk melalui proses yang didominasi oleh negosiasi diplomatik antara negara-negara anggota. Jadi nggak ada pemilihan WHO itu atas dasar suara pemilihan, enggak. Tapi ada negosiasi antara negara-negara yang punya pengaruh di PBB atau WHO. Kontroversi masa lalunya termasuk penanganan wabah COVID awal dan hubungannya dengan Tiongkok, RRC, telah memicu kekhawatiran tentang ketidakberpihakan. Jadi ada masalah di sini. Mari kita lihat. Nah, sebentar ini panjang ini. Nah, ini kita terjemahkan. Pendanaan utama WHO bukanlah pemerintah hingga tahun 2023. Jadi uang dari WHO itu bukan dari pemerintah ya. Tetapi penyumbang dana terbesarnya meliputi pertama Yayasan Bill dan Melinda Gates, kemudian Aliansi Gavi ya, aliansi pervaksinan dan perobat-obatan, kemudian UNICEF ya. UNICEF ini juga lembaga yang korup ya. Kemudian Komisi Eropa, kemudian Jerman dan Amerika Serikat. Yayasan swasta sekarang membentuk prioritas kesehatan publik global tanpa mandat elektoral apapun. Kemudian di antara ketentuan perjanjian yang paling kontroversial adalah usulan untuk menerapkan sistem akses patogen dan pembagian manfaat PABS. Ya, jadi nanti mereka saling bertukar virus atau bakteri untuk mereka teliti. Hal ini akan memungkinkan WHO untuk mengakses sampel patogen dari negara manapun dan mendistribusikan kembali produk farmasi di bawah kerangka kerja yang adil dan berpotensi mengesampingkan rantai pasokan vaksin dalam negeri. Lanjut. Perjanjian tersebut juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi sistem dokumentasi kesehatan digital yang dapat berkembang menjadi ID digital permanen yang dikaitkan dengan vaksinasi atau status kesehatan. Jadi nanti mereka akan membuat aplikasi kayak Peduli Lindungi tapi versinya itu terkoneksi dengan IKD. Ya KTP digital itulah, ya kalian sudah paham. Ya, jadi nanti kalau sudah vaksin nanti dilayani ini dan itu. Kalau enggak ya nanti dibuat masalah ya. Ya kayak tahun-tahun lalu itu ya. Meskipun disajikan sebagai alat kesehatan masyarakat, sistem seperti itu telah banyak dikritik oleh kelompok kebebasan sipil karena mengganggu, memaksa dan terbuka untuk penyelewengan misi ya. Dan ini sudah terjadi ya, kalian sudah paham. Kemudian lanjut. Beberapa negara abstain atau menolak selama tahap penyusunan. Ini termasuk siapa saja? Polandia, Rusia, Italia, Iran, dan Slovakia.
Kekhawatiran yang mereka sampaikan meliputi hilangnya kedaulatan nasional, kurangnya kejelasan hukum, dan resiko lembaga yang tidak dipilih memaksakan kebijakan. Contohnya orang sakit ini dan itu dipaksa minum obat ini. Ya, kemudian sakit ini itu terus dipaksa vaksin. Kalau ada sesuatu kipi dan itu mereka angkat tangan. Nah, ini kan tidak benar. Ya. Lanjut. Di Inggris hampir tidak ada perdebatan parlemen mengenai perjanjian tersebut. Tidak ada pernyataan resmi yang dibuat oleh Perdana Menteri atau Menteri Kesehatan, meskipun perjanjian tersebut memiliki implikasi jangka panjang. Inggris telah berpartisipasi dalam negosiasi tersebut secara diam-diam, menghindari pengawasan publik. Apa yang mereka sembunyikan ya? Nah, ini tentu tanda tanya. Tanda tanya besar ya. Penerapan perjanjian ini mencerminkan tren yang lebih luas, pergeseran dari tata kelola negara bangsa ke manajemen transnasional. Berarti nanti semua data akan terkoneksi secara internasional ya, dan bisa diakses. Tidak seperti dulu yang menjadi data rahasia sebuah negara. Berdasarkan model ini, keputusan yang mempengaruhi jutaan orang semakin dibentuk oleh teknokrat, LSM, yayasan, dan badan PBB. Tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab secara langsung kepada pemilih. Revolusi manajerial. Karya James Bunham menjelaskan hal ini. Ya, ini ditulis ya buku ini. Nanti kalian bisa cari di Google. Kemudian ini bukan teori konspirasi ya, bukan teori konspirasi ya. Jadi mari kita belajar secara fakta dan data ya. Ini adalah perubahan struktural dalam cara pembuatan kebijakan global terutama di saat krisis. Apa yang dimulai dengan COVID diformalkan dalam perjanjian WHO. Tata kelola darurat, otoritas terpusat, dan penggunaan kesehatan global sebagai pintu gerbang ke kendali yang lebih luas. Kemudian jika pemerintahan demokratis dapat membuat perjanjian internasional yang mengikat mengenai kebijakan pandemi tanpa berkonsultasi dengan warga negaranya, lalu siapa yang memerintah saat krisis? Jadi maksudnya apa? Jika pemerintah demokratis dapat membuat perjanjian internasional yang mengikat mengenai kebijakan pandemi tanpa berkonsultasi dengan warga negaranya, lalu siapa yang memerintah saat krisis? Jadi kalau kebijakan ini terpusat, ya berarti nanti siapa yang ngontrol ini semua? Jawabannya semakin bertambah. Mereka yang tidak dapat Anda pecat dari jabatan. Siapa? Ya anggota WHO itu. Ya. Tidak bisa dipecat karena kita tidak memilih mereka secara demokratis. Berarti apa? Ya totalitarian itu namanya. Bukan otoriter lagi. Lalu yang terakhir, perjanjian pandemi WHO merupakan tonggak sejarah, tidak hanya dalam kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam tata kelola global. Ini memusatkan kewenangan, melemahkan kedaulatan nasional, dan menanamkan pengaruh yang tidak dipilih pada inti respon krisis. Publik tidak pernah ditanya. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan. Ya, itu rakyat nggak ditanya bagaimana dengan ini, kita musyawarah ini, nggak ada. Ya dibahas sama DPR secara sembunyi-sembunyi. Ya sama kayak pandemic treaty ini. Lalu disahkan, padahal masih banyak orang yang protes. Ini maksudnya apa? Ya, ini pintu gerbang menuju Great Reset 2030. Sekian.